Ya, shalom teman-teman Kristen. Saya ketemu video ini dan saya tertarik untuk mengulasnya karena sepertinya dia sedang nyenggol iman Kristen. Nah, apa saja yang dia sampaikan? Mari kita simak bersama. Apakah pakai akal atau imani kata ulama dan ustadz menurut doktrin masjid Muhammad naik buruk tanpa saksi mata manusia? Jadi segala kebenaran itu harus ada saksi ya bang ya? Kalau nggak ada saksi berarti nggak benar, gitu ya? Oke, sekarang pertanyaanku tuh gini. Yang kalian imani kan manusia sebagai... Oh, salah. Kacau lah, yang kalian imani manusia sebagai Tuhan. Ya ampun. Kok bisa sih ya? Apa ya? Kualitasnya ini kok parah sekali ya. Bacalah Alkitab ya. Di Alkitab itu sudah sangat jelas, yang kami imani itu bukan manusia sebagai Tuhan, tetapi Tuhan yang menjadi manusia. Karena dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, Sang Firman itu yaitu Yesus adalah Allah. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 14, Sang Firman itu menjadi manusia. Jadi Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Kami tidak pernah mengimani manusia yang kami jadikan Tuhan. Kirain tadi udah keren ya cara penyampaiannya. Ternyata kaum berpikir rendah. Oke, lanjut. Siapa saksi dia cebok? Siapa saksi dia cebok? Oh, ini ada hubungannya dengan caption maksudnya. Karena di dalam caption dipertanyakan tentang Muhammad naik buruk tanpa saksi manusia. Lalu ditanyakanlah siapa saksi Yesus cebok. Oh begitu. Gini ya. Saya jelaskan sedikit aja. Biasanya yang dimintai kesaksian seperti ini itu adalah hal-hal yang atau kejadian atau peristiwa yang bersifat luar biasa, atau kejadian atau peristiwa yang bersifat sangat-sangat khusus. Ini yang umum terjadi di dalam kehidupan manusia. Itu yang saya tahu ya. Nah, namun kalau hal-hal yang sifatnya daily atau apa istilahnya ya, rutin ya seperti makan, tidur, atau istilahmu tadi cebok. Hal-hal seperti ini nggak pernah dimintai kesaksiannya. Jadi artinya begini, kalau dalam pandangan saya, ketika kamu mencoba mengcounter caption dengan mempertanyakan siapa saksi Yesus cebok, yang dalam pemahaman saya kamu ini sepertinya mencoba menjawab itu dengan sebuah narasi atau argumentasi yang malah downgrade-nya itu cukup jauh ke bawah gitu. Karena kamu sedang memperbandingkan hal-hal yang luar biasa dengan hal-hal yang sifatnya rutinitas. Di mana-mana yang menjadi fokus orang itu adalah hal-hal yang unik, luar biasa atau sangat khusus, bukan rutinitas. Udah 2 kali nih saya ketemu cara berpikir orang ini kok jelek sekali ya, rendah sekali. Kita lanjut. Apakah masih ada hal menarik lain yang ia sampaikan? Terus kenapa Islam itu mengikuti para ulama? Karena ilmunya bersanad. Enggak kayak perjanjian baru yang putus dari masa Yesus 400 tahun. Keluarnya perjanjian baru 400 tahun setelah Yesus tiada. Itu gimana ya? Ibaratnya gini, misalnya aku tanya kamu, Bang, coba abang ceritain tentang Wak Leman yang tinggal di Pasar Minggu, yang rumahnya di samping Gang Biru misalnya. Coba ceritain tentang dia. Dimana Wak Leman itu pernah hidup 400 tahun yang lalu. Coba ceritain. Ya suka-suka lu mau ceritain apa aja, bla bla bla, suka-suka lu. Bener nggak? Ya bener menurut lu gitu. Oh, sebentar ya. Kita pakailah asumsimu ya, bahwa kisah tentang Yesus itu dicatat dan kemudian baru muncul 400 tahun kemudian. Tapi perlu untuk kamu perhatikan bahwa kisah yang dicatat itu adalah kesaksian dari para saksi mata, dari orang-orang yang hidup dekat dengan Yesus, bahkan hidup sehari-hari dengan Yesus, yaitu murid-muridnya. Gitu ya. Bukan seperti contohmu itu, Wak Leman yang tiba-tiba misalnya datang dari Arab, bukan bangsa Yahudi, ya, nggak punya hubungan kekerabatan dengan Yesus, dan hidup terpisah 400 tahun dari Yesus. Paham nggak ya? Kalau ngasih contoh
kalau ngasih ilustrasi pembanding, gunakanlah ilustrasi yang apple to apple gitu ya. Udah 3 kali nih cara penyajian narasinya ini saya lihat jelek sekali ya, tapi mungkin beginilah ya kualitasnya. Oke lah, itu dulu ya teman-teman yang bisa saya reaksi atau saya ulas dari video ini. Tetap semangat, jaga imanmu, Tuhan Yesus memberkati.